Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi jurusan Teknologi Pertanian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas perkuliahan secara daring. Saya Irma Prameswari Narendro akan selaku Pranata Laboratorium Pendidikan yang bertugas di Laboratorium Teknologi Rekayasa Pangan. Saya di sini akan sedikit memberikan materi mengenai K3 dan menjelaskan standar operasional prosedur keadaan darurat, kecelakaan kerja, dan pelaporan kecelakaan kerja di Laboratorium Teknologi Rekayasa Pangan. Nah, sebelum saya memulai materi, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kepala Laboratorium Teknologi Rekayasa Pangan, yaitu Ibu Insinyur Wahyu Suryanisti MSI, kemudian kepada Bapak Dr. Yosi Wibisono MP selaku Ketua Jurusan Teknologi Pertanian. Nah, untuk ke K3 sendiri, apa sih pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi, kesehatan kerja itu adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi, kalau secara sederhananya, kesehatan dan keselamatan kerja ini berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari manusia atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan di dalam sebuah laboratorium. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari keselamatan kerja? Yang pertama itu adalah untuk melindungi tenaga kerja, pengguna laboratorium atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, baik itu sedang melakukan pekerjaan atau kegiatan praktikum, kegiatan penelitian, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitasnya. Yang kedua yaitu untuk menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja atau di laboratorium. Dan yang ketiga itu adalah sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi intinya kenapa sih kita harus ada K3, yaitu karena untuk menjamin keberadaan, untuk menjamin dan melindungi gitu keberadaan kita saat kita sedang melakukan aktivitas di dalam sebuah laboratorium gitu. Nah, terus kenapa di dalam sebuah laboratorium itu, jadi apa sih sumber-sumber utama bahaya di laboratorium? Jadi yang pertama itu adalah bahaya dari bahan kimia, terutama itu juga bahan kimia B3. Kemudian ada bahaya fisik pada sarana laboratorium yang digunakan, dan bahaya hayati atau bahaya biologis atau yang sering disebut dengan biohazard. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu adalah bahaya ergonomis. Nah, kenapa, apa penyebab terjadinya kecelakaan di sebuah laboratorium? Nah, jadi ini ada beberapa sebab yang menjadi latar belakang terjadinya kecelakaan gitu. Untuk yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan-bahan, proses, dan alat yang digunakan. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwa ada baiknya mahasiswa ketika melakukan praktikum di laboratorium itu harus membaca BKPM terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena di dalam BKPM itu kan sudah terdapat tata cara. Jadi prosedur hari ini kalian mau praktikum apa, terus menggunakan bahan apa, menggunakan alat apa. Jadi hal ini tuh untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau misalkan masuk, tapi kalian masuk akan memulai praktikum, tapi kalau kalian misalkan belum tahu hari ini kalian mau ngapain, kayak gitu kan masih bingung ya. Nah, masih bingung. Nah, jadi kalau bisa sebelum memulai praktikum kalian harus baca BKPM-nya, apalagi dilihat misalkan bahan-bahan kimia yang digunakan itu apa.
Dan jadi dari bahan-bahan misalkan ada bahan kimianya, kalian bisa melihat MSDS-nya atau informasi tentang keamanan bahan, jadi MSDS ini. Nah, isi dari kalian bisa mencari itu misalkan HCl. Nah, MSDS-nya itu apa? Nah, dari sana itu sudah ada uraian dari sifat bahannya, baik itu sifat bahan secara fisik, kimia, terus tata cara pengelolaannya, penggunaan bahannya, itu bagaimana. Itu sudah dijelaskan di MSDS. Nah, yang alasan yang kedua, penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium itu tidak menggunakan alat pelindung yang tepat. Nah, ini alat pelindung APD, alat pelindung diri yang tepat. Nah, misalkan seperti jas laboratorium. Nah, ya, jas laboratorium yang tepat ini bagaimana sih, Bu? Gitu. Nah, jas laboratoriumnya itu kalau bisa di kancing tertutup. Terus kalau ada jas laboratorium yang lengan panjang itu lebih aman sebenarnya, lengannya panjang, dan kalau bisa ini di ujung lengannya itu dikaretin ya, tertutup, benar-benar tertutup gini, jadi jangan kebuka gitu. Terus tapi kalau misalkan karena mahasiswa biasanya menggunakan lengan pendek kan ya untuk sementara tidak apa-apa, cuma lebih disarankan memang menggunakan yang lengan panjang gitu. Terus untuk mahasiswa yang berjilbab, saya itu nanti jilbabnya kalau bisa dimasukkan ke dalam jas laboratorium. Itu untuk mahasiswa yang tidak mengenakan jilbab, jadi rambutnya itu jangan dibiarkan terurai, karena nanti bisa saja menyebabkan resiko misalnya kena api, terus terkena api seperti itu. Jadi lebih baik ketika di laboratorium itu rambutnya diikat itu untuk jas laboratorium. Nah, yang kedua ini penggunaan masker. Nah, saya sering menekankan kepada mahasiswa bahwa setiap kalian memasuki laboratorium, kalau bisa kalian saya mewajibkan kalian menggunakan masker. Kenapa? Karena di lab kita itu masih belum mempunyai lemari asam. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu sedang menggunakan bahan-bahan yang asam dengan konsentrasi yang tinggi, misalkan HCl dengan konsentrasi murninya kayak itu, nah itu kan terjadinya paparan, terjadinya kalian menghirup, kan kalian tidak akan sadar ya, misalkan kalian itu menghirup gas dari HCl. Nah, itu jika kalian menggunakan masker itu lebih aman. Jadi gas HCl-nya itu tidak akan masuk melalui pernafasan seperti itu. Jadi saya tekankan lagi bahwa ketika melakukan praktikum, apalagi dengan menggunakan bahan-bahan kimia, dimohon untuk menggunakan masing-masing membawa masker gitu supaya lebih aman ya. Dan jangan lupa lagi, kalau misalkan kalian setelah melakukan praktikum itu ada praktikum yang menggunakan bahan-bahan kimia ya, tentunya itu kalian lebih ada baiknya setelah melakukan praktikum itu kalian minum susu. Kenapa sih? Kadang ada yang tanya, kenapa sih Bu harus minum susu kayak gitu. Nah, itu untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Dikhawatirkan kalian tidak sengaja menghirup senyawa-senyawa bahan kimia yang berbahaya seperti itu. Dan mungkin satu kali nggak saat kalian menghirup itu tidak akan terjadi akibat yang secara langsung misalkan kayak gitu, tapi itu untuk jangka waktu yang lama, karena bahan-bahan kimia itu ada yang bisa terakumulasi dalam tubuh. Mungkin kita tidak akan merasakan sekarang, tapi di kemudian hari. Jadi oleh karena itu makanya kita setelah melakukan praktikum, jadi dulu saya setelah melakukan praktikum kimia kayak itu lebih baiknya itu minum susu gitu. Dan untuk yang ketiga, itu penyebab terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium itu tidak memperhatikan instruksi dan aturan. Jadi kalian kalau misalkan sudah ada di dalam laboratorium, diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam laboratorium. Misalnya tidak menggunakan tadi untuk yang alat pelindung ini juga, selain masker ya, saya kembali ke yang sebelumnya dulu. Selain alat pelindung ini juga, selain masker, itu juga sarung tangan. Nah, sarung tangan ini sebenarnya tidak
relatif ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan sedang mengambil bahan kimia kayak itu yang berbahaya, misalkan tadi seperti HCl atau H2SO4, itu ada lebih baiknya kalian harus menggunakan sarung tangan yang berbahan latex kayak itu. Nah, kenapa? Jadi supaya lebih aman saja kalau misalkan kalian ingin mengambil bahan kimia tersebut, kan dikhawatirkan nanti takut terkena tangan kayak gitu, tuh lebih safety ketika kalian menggunakan sarung tangan. Terus untuk sepatu, nah sepatu ini harus sepatu yang tertutup. Jadi kalau misalkan kalian sedang praktikum atau penelitian di laboratorium, itu kalau bisa menggunakan sepatu yang tertutup. Jadi jangan pakai sepatu yang terbuka kayak gitu, apalagi tidak menggunakan kaos kaki ya. Terus habis itu atau pakai head seals misalkan masuk ke dalam laboratorium, kalau bisa tuh benar-benar tertutup. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang tidak sengaja menumpahkan bahan kimia terus kena ke kaki kalian, jadi kan tidak langsung menyentuh ke kulit gitu. Karena ada beberapa bahan kimia yang ketika menyentuh ke kulit itu nanti bisa menyebabkan luka bakar, ataupun terkelupas seperti itu. Jadi lebih baik memang menggunakan sepatu yang tertutup tuh. Nah, ini untuk yang ketiga tadi ya, harus penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah tidak memperhatikan instruksi atau aturan. Nah, ini kembali lagi, jadi mahasiswa diharapkan ketika sudah memasuki laboratorium itu harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di laboratorium teknologi rekayasa pangan. Misalkan tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, itu sudah jelas. Terus tidak boleh bercanda di dalam laboratorium, apalagi ketika melakukan praktikum itu. Terus juga tidak boleh menggunakan kosmetik. Jadi misalkan lagi praktikum terus ada yang pakai lipstick kayak itu, nah tidak boleh menggunakan kosmetik di dalam laboratorium. Terus tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan kayak itu ya, tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh merokok itu juga. Terus kalau bisa juga tidak menggunakan handphone kecuali kalian ingin mengambil gambar, ingin mencari informasi. Itu juga mencari informasinya, jadi jangan ketika waktu praktikum ya, tapi setelah praktikum selesai seperti itu. Dan ada beberapa aturan-aturan lainnya yang kalian bisa baca di tata tertib laboratorium teknologi rekayasa pangan. Kemudian yang keempat itu adalah penyebab terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium itu adalah kurang baiknya pengelolaan laboratorium. Demikian. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang bahan kimia berbahaya. Nah, apa sih bahan kimia berbahaya atau B3? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sumber-sumber yang dapat menyebabkan kecelakaan di dalam laboratorium itu adalah bahan kimia berbahaya. Nah, bahan berbahaya atau yang disingkat dengan B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat dengan B3 itu adalah bahan yang sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, itu adalah bahan kimia B3. Jadi beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Jadi kalau misalkan menyimpan bahan kimia ini, semua bahan kimia itu harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya juga disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian setiap saat bahan kimia ini juga harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Dan perbaikan label yang biasanya rusak. Jadi setiap bahan kimia itu harus diberikan label. Misalkan ini NaOH, terus ini HCl kayak gitu. Nah, bahan-bahan yang tak dapat digunakan lagi harus dibuang dan dimusnahkan secara kimia. Untuk simbol-simbol bahayanya tersendiri itu ada berbagai simbol-simbol bahaya bahan kimia. Nah, di sini ada lambang E. Nah, lambang E itu artinya eksplosif. Itu adalah berarti bahan kimia yang
bersifat dapat meledak. Nah, contohnya apa sih Bu bahan kimia yang dapat mudah meledak? Misalkan seperti TNT gitu, KClO3 itu juga bahan kimia dapat bersifat dapat meledak gitu. Terus untuk lambang F atau flammable itu berarti bahan kimianya itu bersifat mudah menyala atau terbakar. Nah, untuk contohnya bahan flammable ini itu adalah pelarut organik. Pelarut organik itu biasanya itu dapat menyebabkan kebakaran ya. Dapat bersifat bukan menyebabkan kebakaran tapi bersifat mudah menyala atau terbakar. Nah, simbolnya itu adalah F, itu flammable. Untuk ada juga namanya lambangnya itu extremely flammable, yaitu F positif, F plus seperti itu. Itu artinya bahan kimianya itu berarti sangat-sangat mudah untuk terbakar. Kalau yang tadi itu mudah terbakar, kalau yang ini itu adalah extremely flammable, jadi sangat-sangat mudah untuk terbakar. Terus juga ada lambang O atau oxidant substance. Jadi bahan kimianya itu bersifat pengoksidasi. Nah, contohnya misalkan HNO3, asam nitrat gitu ya, H2SO4, kan NO4, KCrO2O7, H2O2 peroksida. Nah, ini itu kena bersifat oksidasi, jadi dapat merusak pelatan logam, kulit, plastik atau karet. Itu bahayanya kalau dia bersifat oksidator. Terus untuk lambang T atau toksik, berarti bahan kimia tersebut bersifat racun. Nah, ini yang berbahaya ya. Misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya racun, misalkan seperti benzena. Kalian kan kadang menggunakan pelarut benzena, toluena, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kalian tidak menggunakan ini, terus kalian tidak menggunakan masker, dan itu kalian tiba-tiba tidak terasa menghirupnya, baik itu menghirupnya ya melalui pernapasan kayak gitu, itu sebenarnya itu dapat ya itu itu tuh adalah sebuah racun gitu. Dan kalau kalian tidak sadar, itu kan itu dapat terakumulasi gitu di dalam tubuh kalian. Terus ada juga adalah lambang T plus, berarti itu sudah benar-benar toksik atau sudah benar-benar bersifat racun kuat. Terus ada juga yaitu lambang C ini maksudnya sifatnya itu korosif. Itu berarti bahan kimianya itu bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup. Nah, ini bahan kimia yang bersifat korosif itu contohnya adalah asam-asam, yaitu bahan kimia yang asam-asam itu sifatnya itu korosif. Nah, karena dia itu bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup, nah semua bahan-bahan yang tadi saya jelaskan itu kalau bisa kalian dalam membuangnya itu jangan langsung ke wastafel. Jadi kan di laboratorium teknologi rekayasa pangan kan itu sudah ada tempat pembuangan limbah sendiri. Jadi kalau misalkan kalian setelah menggunakan bahan-bahan kimia itu jangan langsung, meskipun konsentrasinya sedikit ya, kalau bisa juga jangan langsung dibuang ke wastafel, dibuang ke, kan ada derijen tersendiri ya sebagai tempat penampungan limbah gitu. Terus untuk simbol Xi atau iritan itu berarti itu adalah bahan kimia yang sifatnya itu menyebabkan iritasi terhadap jaringan atau organ tubuh. Terus ada juga lambangnya Xn atau harmful, berarti bahan kimia yang dapat melukai jaringan atau organ tubuh. Kemudian juga ada N, dangerous for the environment, jadi bahan kimia ini bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan kehidupan. Nah, ini juga bahan-bahan ini jangan sampai dibuang karena itu kan menyebabkan pencemaran ke lingkungan itu. Nah, jangan sampai langsung dibuang ke wastafel atau dibuang ke tanah kayak gitu ya, kalau bisa jangan gitu. Terus ada juga bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Terus nah, itu. Jadi berikut adalah simbol-simbol bahan kimia yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian itu juga ada nah, ini
keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk pertama itu pencegahan kebakaran. Nah, di dalam laboratorium itu kalau bisa dipasang sistem penanggulangan kebakaran berupa sprinkler, alarm, detektor asap guna untuk pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran, serta harus ada apar dan hidran itu. Terus yang kedua, tata ruang dan penataannya. Nah, adanya akses keluar dan masuk ke laboratorium baik dalam keadaan darurat maupun keadaan normal. Teknologi keselamatan dapat diterapkan dengan adanya penempatan pintu yang dapat dibuka dua arah. Jadi harus diperhatikan gitu jalur evakuasinya itu bagaimana, terus emergency exitnya itu yang bagaimana, itu juga harus diperhatikan tata letaknya. Terus untuk yang ketiga itu adalah tempat penyimpanan bahan kimia. Jadi tempat penyimpanan bahan kimia. Nah, ini berarti bahan-bahan kimia tersebut juga harus ditempatkan secara khusus ya gitu untuk masing-masing bahan kimia, dan kembalikan bahan kimia kembali ke tempat yang awal ketika kalian sudah menggunakan bahan tersebut. Jadi jangan dibiarkan. Jadi kalau mahasiswa tuh misalkan praktikum kayak gitu kan, kalau bisa setelah praktikum dibersihkan kembali, dan alat-alat serta bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pasar yang digunakan itu harus diletakkan kembali seperti awal gitu ya. Terus untuk penyimpanan bahan lainnya itu juga perlu disediakan, misalkan bahan-bahan pasar yang tadi saya sudah jelaskan, itu juga harus disediakan untuk keperluan penyimpanan peralatan-peralatan yang cepat jadi yang habis pakai. Itu harus dibedakan antara yang bahan kimia dengan bahan habis pakai, itu juga harus dibedakan letak penyimpanannya. Kemudian peralatan-peralatan laboratorium. Nah, ini peralatan analisa dan pra-analisa harus dalam kondisi yang tidak membahayakan, baik dari segi input powernya, terus kondisi kabel-kabelnya, dan instrumen ini peringatan tanda bahaya maupun mekaniknya. Jadi kalau misalkan ini juga dilihat kabel-kabelnya, apakah kabel-kabelnya itu saling bertumpukan antara alat satu dengan lainnya, itu kan nanti bisa terjadi bahaya konsleting listrik kayak gitu ya. Nah, itu harus dilihat tata letak peralatannya itu. Terus untuk peralatan keselamatan kerja dan darurat, jadi nah ini kalian harus untuk peralatan keselamatan itu kalian bisa menggunakan kacamata pelindung atau goggles kayak gitu ya. Nah, ini kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari rasa yang pedih atau iritasi yang disebabkan oleh zat yang mengeluarkan asap atau uap yang bersifat memedihkan mata atau percikan asam pekat sehingga tidak mengenai mata gitu. Jadi kalau misalkan kalian SO4 HCl itu kan itu mengeluarkan asap ya dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, itu kalian diharapkan juga bisa menggunakan, selain masker itu diharapkan juga bisa memakai kacamata pelindung atau goggles. Kemudian ini juga terkait dengan peralatan keselamatan itu APD atau disebut dengan alat pelindung diri. Selain dengan kacamata ada sarung tangan. Tadi yang saya sudah jelaskan itu sarung tangannya harus terbuat dari latex kayak gitu ya. Pokoknya yang sekiranya itu tidak tembus dengan bahan kimia. Terus menggunakan gas laboratorium, menggunakan masker, dan itu memang di dalam sebuah laboratorium itu memang harus ada emergency shower. Jadi emergency shower ini digunakan kalau misalkan ada baju kalian terkena kebakaran kayak gitu, terkena kebakaran kayak gitu tuh harus jadi bisa langsung ditangani dengan emergency shower. Terus ada juga untuk mata, jadi untuk mata ini jadi alat yang dapat membersihkan kalau misalkan kalian itu terkena percikan zat kimia kayak gitu. Itu juga ada alatnya namanya washer kalau tidak salah ya. Kalian bisa cari di internet. Kemudian peralatan darurat lainnya itu alat bantu pernafasan kayak gitu. Terus selimut untuk menyelimuti penderita itu biasanya pakai fire blanket kayak gitu. Kalau selimut misalkan ada mahasiswa terkena kebakaran misalkan kayak gitu, nah itu bisa pakai fire blanket atau kalau nggak pakai karung goni, itu yang lebih sederhananya ya.
terus juga harus ada tandu. Nah, permukaannya ini juga harus diperhatikan, permukaan lantai, dinding dan bangku dalam sebuah laboratorium pada saat digunakan atau tidak, pintu dan jendelanya itu harus selalu tutup. Lab dilengkapi dengan sistem penyejuk ruangan, di samping membuat nyaman penghuninya dan memberi perlindungan pada alat-alat analisis tertentu. Terus kondisi lantai, dinding, dan atap harus dalam keadaan yang baik. Atap tertutup internet, rapi, dan mudah untuk dibersihkan begitu. Terus untuk penerangan di laboratorium tersendiri, itu penerangannya itu kalau bisa dengan intensitas lebih dari 400 lux. Jadi itu sudah seharusnya tersedia di laboratorium. Untuk pekerjaan yang spesifik, penerangannya yang baik harus disediakan dengan mempertimbangkan kesilauan, kontras, dan arah pencahayaan. Nah, untuk tanda-tanda keselamatan kerja tersendiri, itu kalau bisa ada tanda peringatan di dalam sebuah laboratorium, itu ada tanda peringatan dilarang merokok, dilarang makan dan minum, seperti itu. Terus harus ada MSDS-nya, jadi bahan kimianya itu harus memiliki MSDS. Jadi supaya kita tahu saat kita menggunakan bahan tersebut, cara penanganannya, penggunaannya itu bagaimana, terus pengolahan limbahnya itu bagaimana, itu semuanya ada di MSDS bahan kimia. Ada tanda-tanda larangan, tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul, itu juga perlu ada di suatu laboratorium kayak gitu. Dan jangan lupa menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah, di sini, kemudian setelah saya menjelaskan sedikit mengenai K3 ini, saya sambung dengan standar operasional prosedur. Jadi untuk yang pertama itu adalah standar operasional prosedur dari keadaan darurat. Nah, jadi ini adalah bagaimana tindakan kalian ketika di dalam laboratorium itu terjadi keadaan darurat. Nah, misalkan apa sih keadaan darurat? Itu adalah keadaan yang tidak diharapkan terjadi di dalam suatu laboratorium dan harus ditangani sesegera mungkin untuk meminimalisir terjadinya tingkat kerusakan atau kerugian yang lebih parah. Nah, potensi kalau misalkan kita lihat di laboratorium teknologi rekayasa pangan ini, apa sih potensi keadaan daruratnya itu? Misalkan terjadi kebakaran, ledakan, seperti itu, adanya bencana alam, tumpahan bahan kimia dan bahan biologis. Nah, itu bagaimana caranya kalian menangani misalkan terjadi hal-hal tersebut ya. Untuk yang pertama itu adalah kebakaran. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, hal yang pertama yang harus dilakukan, kalau misalkan kalian mahasiswa ataupun staf laboratorium itu misalkan mencium adanya bau kebakaran atau melihat secara langsung adanya kebakaran, itu jangan panik. Nah, kalian harus segera melapor ke staf laboratorium gitu. Nah, kemudian identifikasi kebakaran, penyebab kebakaran. Jadi ada beberapa tipe kebakaran. Ada kebakaran tipe A, B, C, dan D. Nah, ini penyebabnya juga beda-beda dan cara penanganannya pun ini beda-beda. Untuk kebakaran yang disebabkan oleh bahan yang mengandung karbon, ini adalah kebakaran kelas A. Nah, bahan-bahan yang mengandung karbon ini contohnya apa? Kertas, kayu, plastik, dan karet. Jadi cara penanganannya itu bisa menggunakan air, serbuk kering, atau selimut api, fire blanket. Tetapi jangan menggunakan air jika ada risiko bahaya listrik. Jadi misalkan adanya api tersebut itu berdekatan dengan aliran listrik. Ini jangan sangat berdekatan misalkan dengan aliran listrik kayak gitu, dengan kabel itu. Jadi kalian kalau bisa tidak menggunakan air gitu saat memadamkan api tersebut. Nah, yang kedua itu kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B ini disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar. Itu biasanya zat cair ya, misalkan seperti bensin, alkohol, minyak tanah. Nah, ini untuk mengatasinya itu gunakan pemadam kebakaran jenis busa, karbon dioksida, serbuk kering, pakai selimut api tadi fire blanket, atau pasir. Nah, kalian jangan menggunakan busa jika ada kemungkinan resiko bahaya listrik, dan juga jangan sesekali menggunakan air. Nah, itu beda ya, jadi cara penanganannya beda. Ada yang boleh menggunakan
air, ada yang tidak boleh menggunakan air. Jadi mungkin selama ini kalian mengira untuk memadamkan kebakaran itu hanya biasanya untuk memadamkan kebakaran menggunakan air gitu. Nah, tidak bisa seperti itu sekarang. Jadi kan kalian sudah tahu ya klasifikasinya. Jadi kalau bisa saat memadamkan kebakaran itu gunakanlah tata cara sesuai dengan yang ada. Untuk yang kebakaran kelas C, nah kebakaran ini adalah kebakaran yang disebabkan oleh listrik, arus listrik itu. Untuk mengatasinya, pertama harus matikan saklar utama dengan maksud menghentikan arus yang mengalir melalui saklar. Selanjutnya gunakan pemadam jenis karbon dioksida dan jangan sekali-kali menggunakan air. Kenapa? Karena air itu menghantarkan listrik sehingga akan membahayakan bagi penolong kebakaran. Nah, itu alasannya kenapa tidak boleh menggunakan listrik jika itu kebakarannya disebabkan oleh menggunakan air jika kebakarannya itu disebabkan oleh listrik. Terus kebakaran kelas D, jadi jika kebakarannya itu disebabkan oleh bahan yang terbakar meliputi logam, misalkannya natrium, kalium, dan magnesium, itu untuk mengatasinya itu harus menggunakan pasir atau selimut api gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan pakaian kalian yang terbakar? Nah, jadi korban itu harus merebahkan dirinya sambil berguling-guling sampai apinya itu padam, atau bisa juga menggunakan tadi saya bilang fire blanket ya, fire blanket, atau pakai karung goni secara sederhananya gitu. Itu untuk lebih cepat memadamkan kebakaran. Kemudian jika terjadi kebakaran kecil, misalnya terbakarnya larutan dalam gelas minyak atau dalam penanas, jadi tutuplah bagian yang terkena api dengan karung atau kain basah. Nah, jika apinya itu sudah membesar atau merambat, nah ini kalau misalkan apinya itu sudah membesar dan merambat dan kalian tidak bisa baik mahasiswa maupun staf laboratorium itu sudah tidak dapat menanganinya. Kalau misalkan di dalam laboratorium itu ada alarm, jadi harus dibunyikan alarmnya. Kalau misalkan tidak ada, itu kita harus berteriak. Kenapa? Supaya mahasiswa atau pengguna baik itu pengguna atau staf yang ada di dalam lokasi tersebut itu bisa mendengar bahwa ada terjadinya kebakaran kayak gitu. Dan jangan lupa segera hubungi tim pemadam kebakaran atau tim K3 Poli C. Kemudian setelah itu kalian harus segera keluar, jadi jangan di lab ya, jadi harus segera keluar melalui jalur evakuasi. Jadi kan ada rambu-rambu di dalam laboratorium itu, biasanya ada rambu-rambu jalur evakuasi, nah menuju ke titik kumpul terdekat. Nah, saat proses evakuasinya itu kalau bisa kalian harus tetap tenang, berjalan cepat mengikuti jalur evakuasi dan jangan menghalangi orang lain untuk keluar. Jika memungkinkan, jika misalkan masih memungkinkan ya ini, jadi tidak wajib. Nah, peralatan yang matikan peralatan. Jadi matikan peralatan yang mungkin akan menambah bahan bakar ke api. Kemudian bila ruangannya itu agak berasap, kalian harus menutup hidung kalian bisa dengan sapu tangan, atau jadi ketika kalian menggunakan masker itu lebih baik. Dan kalian harus segera keluar, jangan berbalik arah. Jadi setelah keluar dari gedung laboratorium itu kalian berkumpul di titik kumpul dan tunggu kedatangan dari tim K3 Poli C atau tim pemadam kebakaran. Dan jangan masuk kembali ke dalam gedung sampai diperbolehkan oleh tim pemadam kebakaran kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalian dapat lebih jelasnya. Jadi saya cuman menerangkan sedikit saja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung mengunduh standar operasional prosedur keadaan darurat. Nanti saya kasih linknya ada di bawah, ada di deskripsi dari channel YouTube gitu. Terus bagaimana kalau misalkan terjadi gempa bumi? Nah, kalau misalkan terjadi gempa bumi ini ya pasti jangan panik ya, jangan panik. Terus kalian bisa berlindung di bawah meja kayak gitu. Terus hindari juga kalian berdekatan dengan kaca, jendela, rak gantung, dan pokoknya peralatan yang mudah jatuh gitu. Jadi kalau bisa berlindung di bawah meja saja. Tunggu hingga gempanya itu berhenti, baru kalian aman untuk keluar gedung gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi banjir? Nah, untuk kalau misalkan terjadi banjir ya, nah dulu banjirnya besar atau kalau misalkan terjadi banjir kayak gitu, berarti kita harus melakukan evakuasi.
kita melihat kalau bisa evakuasinya itu harus di dataran yang lebih tinggi, jadi kita harus berkumpul di sana. Kemudian ya pasti udah tunggu bantuan datang ya dari tim K3POLIJ atau tim penanggulangan bencana. Nah, kalau ini bagaimana misalkan terjadi tumpahan bahan kimia berbahaya? Nah, baik itu bahan kimia berbahaya maupun bahan biologis. Kalau misalkan terjadi tumpahan bahan kimia berbahaya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Apakah bahan kimia tersebut kita tahu sifatnya, kita tahu sifat cairannya itu bagaimana? Kalau misalkan kita tidak tahu sifat cairannya itu, maka kita kan tidak tahu ya cara penanganannya itu bagaimana. Jadi kita harus menghubungi oleh tim K3POLIJ itu, dan jauhkan atau matikan sumber listrik yang menyala di dekatnya, itu di dekat tadi, di dekat tumpahannya. Kemudian mahasiswa, staf laboratorium itu juga harus dievakuasi menuju titik kumpul, jadi jangan tetap di ruangan tersebut. Kenapa? Dikhawatirkan takut ada menghirup gas-gas beracunnya seperti itu ya. Jadi, nah kalau misalkan itu bahan kimianya itu dapat teridentifikasi atau dikenali, kalian harus tutup kebocoran. Jadi tutup kebocoran dan hentikan tumpahan dari sumbernya. Kemudian perhatikan MSDS-nya bagaimana yang berhubungan dengan tumpahan bahan kimia. Terus lingkupi, jadi dibatasi dengan lingkupi tumpahan tersebut itu dengan absorben yang memanjang. Gunakan absorben untuk memulai proses penyerapan bahan kimia. Jadi nggak boleh pakai kapas ya gitu. Itu harus ada pakai absorben. Nah, ini jadi ada penyerapnya tersendiri ya, absorben sendiri. Nah, bersihkan sisa tumpahan itu dengan cara mengelap menggunakan absorben yang sudah tersedia. Kemudian simpan absorbennya itu, buang absorbennya itu di tempat sampah khusus tumpahan kimia yang sudah disediakan di dalam laboratorium. Jaga pengguna laboratorium pada jarak aman dari tumpahan kimia. Nah, kemudian itu juga jangan lupa kita selalu menghubungi kepala laboratorium atau staf laboratorium dan tim penanganan keadaan darurat seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi tumpahan biologis? Nah, jika yang terjadi itu adalah tumpahan kecil dari mikroorganisme dengan tingkat bahaya rendah atau dari bahan uji, kalian dapat membersihkannya secara langsung. Jadi jangan lupa pakai masker sama pakai sarung tangan. Kemudian bersihkan area sekitar tumpahan itu dengan kapas disinfektan. Nah, ini adalah kapas yang bisa kalian berikan etanol 70% atau larutan klorin segar 10%. Jadi kapas kalian semprotkan dengan etanol 70% atau larutan klorin segar 10%. Nah, kemudian bersihkan tumpahan mulai dari luar area sampai ke tengah. Yakinkan bahwa permukaan yang terkontaminasi dengan area sekitarnya kontak dengan disinfektan minimal 10 menit. Tempatkan kapas dan sarung tangan bekas pakai ke kantong sampah tersendiri gitu. Jadi jangan dicampur dengan sampah-sampah lainnya. Kemudian cuci tangan kalian dengan disinfektan. Itu ya, cukup jelas. Kalau misalkan itu tumpahan bahan biologisnya itu masih bisa ditangani. Tapi kalau tumpahan bahan biologisnya itu dalam skala besar dan kalian juga belum staf laboratorium atau mahasiswa yang ada di sana tidak bisa menanganinya, jadi bisa menghubungi tadi tim khusus keadaan darurat. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur kecelakaan kerja. Jadi ini kan tadi saya sudah jelaskan ada beberapa macam kecelakaan yang jadi ada beberapa macam kecelakaan kerja yang dapat terjadi di dalam laboratorium, baik itu keracunan, luka bakar kayak gitu. Terus bagaimana cara menanganinya? Pertolongan pertama apa yang harus dilakukan itu ada semua di standar operasional prosedur. Untuk lebih jelasnya kalian tadi nanti saya akan berikan linknya ada di deskripsi dan di YouTube gitu, di deskripsi YouTube. Nah, ini kecelakaan kerja apa saja? Misalkan, jadi kalau misalnya terjadi luka bakar karena panas, ini jika kulitnya kalian hanya memerah, misalkan kalian luka bakarnya ini karena menyentuh bahan atau elemen yang panas, kayak gitu, kena hot plate kayak gitu, terus
terjadi hanya memerah, itu berarti kalian olesi saja dengan menggunakan salep. Terus kalau misalkan luka bakarnya itu diakibatkan karena terkena api, bagian yang terbakar itu secepatnya direndam dalam air es sampai rasa sakitnya itu hilang. Kalau misalkan tidak punya air es, berarti kalian lakukan pengompresan dengan handuk basah. Kemudian bagian yang melempuh itu jangan dikelupas, dan tutup bagian yang terbakar itu dengan kasa steril. Kemudian untuk penanganan lebih lanjutnya, kalian bisa langsung ke poliklinik Police. Bagaimana dengan luka bakar karena zat kimia? Kalau misalkan luka bakar karena zat kimia, ini harus dilihat dulu bahannya itu karena asam, basa, jadi ada berbagai jenisnya ya. Kalau misalkan karena asam, itu kalian misalkan tangan kalian terkena asam, SL misalkan gitu, dengan konsentrasi yang rendah, itu kalian bisa dilap aja, dihapus dulu, dihapus dengan kapas atau lap halus seperti itu. Kemudian kalian cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya, dan cuci dengan larutan 1% Na2CO3. Kemudian cuci dengan air lagi, dan kalian olesi dengan salep Leopardran. Kalau misalkan terkena basah, cairan yang bersifat basah itu sama seperti tadi, jadi kalian harus cuci dulu, cuci dengan air, cuci tangan, cuci bagian tubuh yang terkena asam itu dengan air, kemudian kalian bilas dengan larutan asam asetat 1%, kemudian cuci kembali dengan air dan diberi salep. Terus selain asam dan basah, itu juga luka karena terkena percikan natrium atau kalium. Nah, kalau misalkan logam seperti ini, jadi misalkan ada logam kan, natrium dan kalium ini, jadi kalian harus ambil logamnya, percikannya itu, logam yang melekat di tangan atau di bagian tubuh kalian itu dengan pinset secara hati-hati. Setelah itu cuci lagi yang terkena zat tersebut dengan air mengalir dan netralkan dengan larutan asam asetat 1%. Kemudian kalian olesi dengan salep dan tutup luka tersebut dengan kapas yang sudah dibasahi dengan asam peritrat gitu. Bagaimana kalau misalkan luka bakar karena percikan bromin? Nah, kalau misalkan luka bakar karena percikan bromin, kulit yang terkena itu segera diolesi dengan larutan amonia encer. Kemudian luka tersebut ditutup dengan pasta Na2CO3. Untuk luka bakar karena fosfor, kalian harus cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan CuSO4 3%. Terus bagaimana kalau misalkan luka karena benda tajam atau benda tumpul? Nah, bila lukanya itu kecil dan darahnya tidak banyak keluar, itu bersihkan luka dengan air dan kemudian kalian tambahkan antiseptik. Terus tutup luka dengan kasa steril atau dengan plester, atau kalau misalkan kalian itu perlu untuk dijahit, ya segera ke poliklinik Police gitu. Nah, bila luka-luka tersebut misalkan itu untuk lukanya yang tidak yang kecil dan darahnya yang keluar itu tidak banyak. Bagaimana kalau misalkan luka tersebut karena disebabkan oleh benda-benda kotor seperti paku yang berkarat? Nah, ini harus segera diberitahukan ke dokter ya. Jika lukanya itu tidak dalam, untuk mencegah aktivitas kumannya itu siram dengan asam peroksida hidrogen peroksida 3% gitu. Nah, jika darah banyak yang keluar, itu hentikan dahulu pendarahan sebelum pertolongan selanjutnya diberikan. Lakukan penekanan darah luka dengan pasa. Kemudian kalian harus segera menuju ke poliklinik di Jember. Terus untuk luka pada mata, misalkan luka pada mata terkena percikan asam, percikan basah, atau ada benda asing atau pecahan kaca. Nah, kalau misalkan terkena percikan asam encer, kalian harus cuci matanya ke mata itu disiramkan dengan air bersih, baik bisa menggunakan air keran maupun penyemprotan air, itu pokoknya dibersihkan dulu dengan penyemprot air. Kemudian jika itu untuk percikan asam encer, kalau misalkan asamnya itu pekat, berarti mata kalian harus dicuci dengan larutan Na2CO3 1%. Dan jangan lupa kalau misalkan masih ada rasa sakit gitu di bagian mata, itu harus segera ke poliklinik Police gitu, dibawa ke dokter ya.
Terus untuk luka karena terkena percikan basah, nah itu berarti dicuci. Kembali dicuci mata kalian, jadi berikan semprot ke mata kalian itu dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian bilas dengan larutan asam borat 1% dan gunakan dengan larutan asam borat 1%. Luka karena benda asing atau ada pecahan kaca. Jika mata terkena pecahan kaca, ambil benda yang menempel pada mata dengan hati-hati. Itu. Tapi kalau misalkan kalian bisa ya, kalau misalkan itu sudah dalam kayak itu, ya kalau bisa langsung harus ke dokter, dibawa ke medis. Gitu. Kemudian keracunan, nah ini juga bisa dapat menyebabkan keracunan. Jadi kalau misalkan di laboratorium kimia, di laboratorium dapat menyebabkan keracunan. Nah, keracunan ini bisa melalui pernafasan, bisa melalui mulut, atau juga melalui kulit. Jadi ada 3 penyebab keracunan, jadi melalui pernafasan, kulit, dan mulut. Kalau untuk pernafasan ini, jadi jauhkan korban dari tempat kecelakaan dan bawa ke tempat yang udaranya lebih segar. Jadi harus dikeluarkannya, jangan di lab lagi, tapi dibawa keluar supaya dapat menghirup udara segar. Terus bila ada berikan dengan segera. Bila memungkinkan, kenali bahan beracunnya, jaga agar suhu tubuh korban tetap hangat, dan jangan lupa harus melakukan pemeriksaan ke poliklinik polisi gitu. Bagaimana kalau misalkan keracunannya itu melalui mulut? Nah, jadi kalau misalkan keracunan melalui mulut, jika korbannya itu muntah-muntah, beri air hangat agar muntahnya terus dan untuk mengecerkan racun yang ada di dalam perut. Tapi kalau misalkan korbannya itu tidak muntah, itu berikan air minum. Air minum ditambahkan dengan 2 sendok teh garam. Kalau misalkan belum bisa muntah lagi, jadi kalian harus memberikan rangsangan. Jadi kalian harus memasukkan telunjuk jarian ke dalam tenggorokan supaya muntah. Nah, jangan merangsang terjadinya muntah pada keracunan asam kuat, basa kuat, dan hidrokarbon, atau jika korban dalam keadaan kejang. Kalau misalkan korbannya pingsan, keracunan terus pingsan kayak gitu, ya itu kita harus segera membawanya ke poliklinik polisi. Jika keracunannya itu disebabkan oleh asam kuat atau basa kuat, nah berikan putih telur, air susu, atau minyak mineral. Bagaimana pertolongan pertama pada keracunan yang tertelan? Jadi kalau misalkan keracunannya itu sudah tertelan gitu, terlanjur tertelan, nah, dapat diberikan antidotum universal sebanyak 1 sendok teh dalam setengah gelas air hangat. Antidotum terdiri dari 2 bagian alang aktif, 1 bagian magnesium oksida, dan 1 bagian asam panat. Cegah jangan sampai terjadi shock dan jaga agar tubuh korban agar tetap hangat. Lakukan pembilasan lambung apabila racun yang termakan belum melebihi 3 jam. Boleh setelah lewat 3 jam, tetapi sebelumnya korban harus sudah minum susu dahulu dalam jumlah yang banyak. Nah, cara pembilasan lambung ini sendiri yaitu dengan diberi minum air garam atau 1 sendok makan bubuk norit dalam 1 liter air, kemudian dimuntahkan. Bagaimana misalkan pertolongan pertama keracunan yang masuk ke mulut dan sudah masuk ke mulut nih, tapi tidak tertelan. Nah, jika mulutnya terkena asam, kalian harus kumur-kumur dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau susu untuk melindungi saluran pernapasan. Terus kalau misalkan terkena basa kuat, itu kumur-kumur dengan air sebanyak-banyaknya juga, kemudian minum sebanyak-banyaknya. Selanjutnya beri minum susu atau 2 sendok teh asam cuka dalam setengah liter air. Kalau misalkan mulut terkena zat kimia lain yang beracun, jadi bukan asam, bukan basa, tapi zat kimia lainnya beracun, jadi si penderitanya, si korbannya itu diberi 2-4 gelas air atau susu dan diberi antidot yang umum dipakai dalam setengah gelas air hangat gitu. Untuk keracunan melalui kulit, jadi kalau misalkan kalian keracunan melalui kulit, lepaskan semua pakaian terkontaminasi dari bahan-bahan kimia. Jadi kalau misalkan tumpahkan kulit kayak gitu, itu kalian harus mengguyur tubuh kalian dengan mengguyur tubuh kita, misalkan yang terkena itu bagian punggung atau bagian tangan kayak gitu, harus segera diguyur dengan menggunakan air.
Terus jaga agar tubuh kita tetap hangat dan bawa ke dokter. Jangan sekali menggunakan antidotum seperti alkali untuk keracunan asam atau sebaliknya. Jangan menggunakan pelarut seperti alkohol atau fenol. Nah, untuk si penolong jangan lupa itu mencuci tangan dengan sabun. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi shock gitu ya, terjadi shock, baringkan penderita dengan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya kecuali jika penderita mengalami gegar otak. Sebaiknya penderita ditempatkan di udara terbuka tetapi jaga tubuhnya agar tetap hangat. Jika penderitanya muntah, miringkan kepalanya, tarik lidah penderita keluar, bersihkan mulut dan hidung dari lendir yang menyumbat, hentikan pendarahan bila ada. Berikan stimulan dengan inhalasi, misalkan dikasih bau-bauan kayak gitu, obat hisap hidung. Jika penderitanya tidak sadar, berikan teh atau kopi panas jika penderitanya sadar. Dan jangan memberikan stimulan jika terjadi pendarahan, harus langsung dibawa segera ke poliklinik Policlinic. Kalau misalkan terjadi pingsan di dalam laboratorium, baringkan penderita di tempat yang teduh dan datar atau kepala sedikit lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Lepaskan atau longgarkan semua pakaian yang menekan leher dan segera bungkukkan kepalanya di antara kedua lututnya sampai mukanya menjadi merah. Bila penderita muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak, kompres kepalanya dengan air dingin, hembuskan uap amonia dari bau-bauan yang tadi itu ya di depan hidungnya, dan jaga agar tetap hangat. Terus bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa atau staf laboratorium terkena sengatan listrik? Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah putuskan aliran atau matikan sumber listrik. Bebaskan korban dari sumber atau aliran listrik dengan menggunakan bahan yang tidak menghantarkan listrik seperti galah kayu kering, sarung tangan karet, sepatu karet, kain kering, dan jangan menggunakan logam. Penolong harus melindungi dirinya juga, jangan mencoba menarik korban dari tempat kecelakaan secara langsung. Terlebih dahulu yakinkan bahwa sumber arus tidak akan terbawa serta pada saat menarik korban. Baringkan dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuh. Bila ada tanda-tanda henti jantung, lakukan RGP, kemudian rawat luka yang ada dan segera bawa ke poliklinik. Terus bagaimana kalau misalkan terjadi patah tulang, ada kecelakaan terjadi patah tulang di dalam laboratorium? Nah, lakukan penanganan di tempat bila memungkinkan. Kalau misalkan terus bila memungkinkan, lakukan penanganan di tempat. Kalau tidak, harus dibawa ke dokter, ke poliklinik gitu. Untuk penanganan di tempat itu kalian bisa tutup pada setiap luka yang terbuka, bebaskan jalan nafas, beri pernafasan, bebaskan jalan nafas, kemudian fiksasi atau pasang bidai pada bagian yang cedera dengan menggunakan bahan kayu atau gulungan kertas yang dibalut dengan perban atau kain kasar. Ikatannya jangan terlalu kuat, keras. Gunakan banyak pelapis dan bantal seperti kain dan lain-lainnya. Tidak dibenarkan melakukan reposisi atau mengembalikan tulang yang patah ke posisi semula. Hangatkan tubuh korban dengan menggunakan selimut kayak gitu. Jadi harus menjaga kondisi suhunya korban tersebut. Nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan seperti ini, terus bagaimana sih caranya pelaporan kecelakaan kerja? Jadi jika staf laboratorium itu melihat terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium, maka harus tindakan pertama itu adalah harus dilakukan pertolongan pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu apa saja gitu. Tapi itu jika staf laboratorium, jika mahasiswa yang melihat ada terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium, itu harus wajib memberitahukan kepada teknisi atau PLP untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nah, jika kecelakaan kerja tersebut tidak dapat ditangani oleh staf laboratorium, jadi tidak dapat ditangani oleh staf laboratorium dan membutuhkan bantuan medis, maka harus segera melaporkan ke kepala laboratorium dan harus segera mengantarkan mahasiswa tersebut ke poliklinik Policlinic. Nah, kemudian dari poliklinik ini nanti kalian akan mendapatkan penanganan. Nah, penanganannya itu juga untuk mahasiswa maupun staf laboratorium itu biasanya gratis, hanya dengan memberitahukan informasi NIM-nya itu berapa gitu ya. Kalau misalkan dari poliklinik itu kita tidak polikliniknya itu ternyata tidak dapat menangani atau membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit seperti itu ya, itu nanti dari pihak polikliniknya sendiri itu akan menelpon ambulans kayak gitu. Dan jangan lupa untuk staf laboratorium yang masih menemani mahasiswa itu diharapkan untuk selalu menghubungi kepala laboratorium. Nah, nanti kepala laboratorium ini yang
akan membantu administrasinya itu bagaimana. Jadi nanti akan tetap diantarkan oleh staf laboratorium, tetap harus ke rumah sakit. Nah, harus membutuhkan bantuan rumah sakit ya kayak gitu, dan tidak dapat ditangani oleh poliklinik Poli-C. Nah, nanti staf laboratorium ini akan diminta untuk mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja. Nah, kenapa sih harus mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja? Itu sebagai aksi dan bahan evaluasi untuk laboratorium tersebut. Nah, begitu sudah saya sampaikan tadi mengenai materi K3, sedikit materi K3, kemudian tentang SOP yang ada di laboratorium terkait K3. Semoga penyampaian materi ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi mahasiswa prodi teknologi rekayasa pangan khususnya. Semoga kalian dapat mematuhi dan dapat menggunakan SOP yang sudah ada, sehingga kalian terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang sudah mendengarkan, sudah memperhatikan saya menyampaikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian untuk selanjutnya diberikan kelancaran dalam menjalankan perkuliahan secara daring, dan semoga kita dapat segera kembali berkumpul untuk melaksanakan praktikum perkuliahan seperti sedia kala gitu. Nah, saya akhiri presentasi ini dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk link absensinya, jadi setelah kalian mendengarkan materi ini, jangan lupa kalian mengisi link absensi dan mengisi form evaluasi ya, ada di Google Test, dan deskripsinya itu nanti akan saya linknya itu link untuk mengisi absensi dan mengisi form evaluasi akan saya berikan di deskripsi di channel YouTube gitu. Terima kasih adik-adik, semoga kalian selalu diberikan